berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap orang yang hadir di sini Tuhan, dan hamba-Mu untuk berkata sesuai dengan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus juga turut menerangkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, shalom semua, selamat pagi. Ya, kita pagi ini akan belajar dengan tema melayani. Ya, kemarin minggu lalu kita udah diilustrasikan sama si Bunda bagaimana pelayanan itu. Ya, jadi memang satu hal, sebelum pelayanan kita tuh harus bisa bersyukur. Ya, dalam arti persoalan kita pribadi itu sudah beres dengan Tuhan. Ya, bukan persoalan sehari-hari. Ya, kalau nunggu persoalan sehari-hari selesai, nggak akan selesai. Ya, jadi yang paling penting persoalan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu sudah beres. Baru kita bisa melayani. Nah, ya, jadi kali ini kita juga mau lihat pengalaman Rasul Paulus dalam melayani. Ya, ternyata ya melayani itu tidak harus kita secara fisik. Ya, kita mengunjungi, menghibur, ternyata enggak juga. Ya, jadi melayani dalam versi yang Rasul Paulus kerjakan, melayani dalam keterbatasan dia, ya, melayani dari penjara, ya, caranya dengan menulis surat. Nah, jadi memang menulis surat itu dipakai Rasul Paulus untuk melayani, sehingga kita bisa belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia surat-suratnya itu begitu terkenal. Dan sebagian dari kitab Perjanjian Baru berisi tulisan-tulisan Rasul Paulus waktu dia melayani jemaatnya. Nah, saya ingat zaman dulu waktu kita SD atau SMP atau SMA, kita pernah nulis surat kan? Nulis surat ke pacar. Ya, kalau kita nulis surat ke pacar itu berapa kali sih kita baca tuh surat? Berkali-kali ya. Baca lagi. Apa sih yang dia tulis, ya kan? Apa sih ekspresinya? Dia sayang nggak sama aku gitu? Terus apa sih yang poinnya? Nah, jadi kalau baca surat dari pacar aja berkali-kali, apalagi kita baca Alkitab, ya, atau baca tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya. Kita mau tahu isi hatinya melalui tulisan itu. Makanya kita cari kata-katanya. Ada nggak kata I love you gitu misalnya, ya kan? Aku rindu. Tuh. Jadi kita mau mencari poinnya bahwa dia mengasihi kita apa enggak gitu. Ya, jadi memang begitulah kalau kita membaca surat cinta, ya. Karena terus terang saya juga ngalamin, ya. Saya ngalamin dan pasti kalian juga semua mengalamin, ya. Kalau belum mengalami, tulislah surat cinta, ya. Ya. Sekarang zamannya WA, jadi susah tuh WA, jadi jangan buat surat cinta di WA gitu ya. Cuma tanya kayak nungguin respon gitu ya. Mendingan agak panjangan dikit supaya bisa direnungkan, dibaca, ya. Ada poin-poinnya, ada pengantarnya, ada rasa rindunya dan sebagainya, gitu. Ya, jadi, nah, pelayanan melalui surat, ya. Saya punya gereja saya yang lama, ya, punya anak asuh, ya. Anak asuh dia di sekolah STT, gitu ya. Kemudian dia lulus, ya. Kemudian dia ditempatkan, ya. Nah,
yang bagian nulis surat saya. Jadi saya yang menghubungi mereka. Ya, jadi gereja kan kita ada tim ya, ada tim misi misalnya. Kita ambil 4 anak STT, kita kasih beasiswa. Nah, makanya setiap orang itu punya talenta masing-masing ya. Jadi bukan hanya sekedar kita memberi beasiswa, tapi kita menjalin hubungan itu secara personal ya. Waktu datang ke Jakarta kita ketemu, kita makan nggak usah yang mewah-mewah, makan gado-gado cukup enak ya, gado-gado boplo lah ya, kenyang sama kerupuk putihnya gitu dicolek, wah sedap banget ya. Jadi dalam pelayanan kita harus spend time dulu untuk kita mengenal, sehingga ada history, ada memori ya, ada memori, ada hubungan. Nggak bisa menginjilin itu juga langsung to the point, belum kenal belum apa langsung Yesus mati untuk saudara, bertobatlah, nggak kena ya. Jadi harus ada hubungan personal relationship dulu, sehingga kita udah saling percaya dan kita bisa share pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Sama, Paulus juga nulis suratnya gitu ya. Jadi kita belajar banyak nih ya dari Rasul Paulus, bagaimana dia menulis surat ya. Tadi yang pertama emang mesti bersyukur ya. Kalau kita bersyukur artinya tuh kita berterima kasih. Lebih dari sekedar berterima kasih, artinya kita sudah menerima ya. Orang kalau belum bisa bersyukur atau belum bisa berterima kasih, artinya dia mengignore pemberian itu ya. Jadi dia nggak menganggap pemberian itu. Tapi kalau dia sudah bisa menerima pemberian itu dan merasakan hidupnya berubah, itulah seharusnya dia berterima kasih dan bersyukur. Nah, Rasul Paulus di sini bukan sekedar bersyukur, ya. Rasul Paulus di sini merasa berhutang, ya. Jadi kalau berhutang tuh harus dikerjakan, harus dibayar, ya. Jadi Rasul Paulus memberikan konsep berhutang kepada Tuhan Yesus yang telah menebusnya. Nah, istilah menebus juga, ya. Jadi benar-benar kata menebus ini kayaknya hanya ada di Alkitab kita, ya. Menebus. Jadi Paulus mengerti benar bahwa dia sudah ditebus. Artinya apa? Artinya dia adalah milik Yesus. Sebelumnya dia mengerti dia terikat oleh dosa. Ya, jadi konsep penebusan dalam Alkitab yang merefer ke Tuhan Yesus adalah penjelasan yang paling masuk akal, ya, untuk kita menjelaskan kepada orang non-believer untuk mengenal konsep penebusan, konsep keadilan, ya, di mana kita tahu bahwa Injil itu adalah konsep penebusan dari dosa-dosa kita, di mana penebusannya itu oleh darah Yesus Kristus, ya. Karena apa? Karena udah dibayar lunas, dibeli, ya, dengan kematian Tuhan Yesus. Jadi kita diselamatkan dan dibayar lunas oleh kematian darah Yesus. Ibaratnya tuh disuap, ditukar, ya. Jadi Tuhan yang maju, yang melakukan, karena penghukuman itu tetap harus dijalankan. Ya, akibat dosa Tuhan tidak bisa mencabut hukumnya terhadap dosa, sehingga dia tetap menjalankan dan dengan mengutus anaknya, ya. Jadi bacaan kita kali ini diambil dari kitab Roma, ya, Roma 1. Ya, bagaimana konsep Rasul Paulus dalam pelayanan, dalam menulis surat.
Ya, saya bacakan secara singkat, nanti kita merefer lagi ya. Roma 1, salam. Jadi greeting dulu. Dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil. Nah, saya pakai kitab Perjanjian Baru, terjemahan yang kedua, edisi baru. Ya, ada sedikit perubahan dikit. Yang dikhususkan untuk memberitakan Injil. Kalau yang kalian punya, yang dikuduskan. Jadi emang ada sedikit perbedaan, tapi lebih ngerti nih. Ternyata Rasul Paulus itu rasul yang dikhususkan untuk memberitakan Injil. Ya, kata-katanya di sini lebih tepat, dikhususkan. Jadi bukan dikuduskan. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab suci tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Nah, jadi dia merefer dulu sejarah silsilah rasul, sejarah silsilah Yesus, supaya kita ini sama persepsinya, ya, mengingatkan bahwa itu loh, Yesus itu bukan hal yang baru. Yesus itu udah dinubuatkan. Ya, jadi dia membawa persepsi dulu dengan menceritakan historisnya. Ya, jadi sangat sistematis. Kalau kita baca berulang-ulang, kita bisa melihat Rasul Paulus itu menulis suratnya secara sistematis sehingga masuk akal dan masuk logika. Ya, bagi orang yang sudah membaca kitab Injil, kitab Perjanjian Lama, pasti ngerti dia tentang anaknya yang tunggal yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kemudian ini juga kesaksian, ya, bahwa dia tegaskan Yesus itu bangkit. Nah, ini penting. Kalau Yesus tidak bangkit, iman kita akan sia-sia, ya. Terus kalau kita ulangin lagi, dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul. Dia udah di awal-awal dia bukan merasa sebagai guru. Dia sudah menjelaskan bahwa dia hamba Kristus Yesus. Jadi dia sudah mendefinisikan dirinya sebagai milik Yesus Kristus. Kalau milik itu artinya dia udah menjadi hamba, melayani. Ya, kalau pendeta zaman sekarang mungkin sebelum seminar dia tulis tuh jabatannya, ya, pendeta si A, gelarnya PhD, doktor pendeta, teologi, MTH, segala macam tuh ya, sampai 3-4 gelar itu ya. Nah, itu pun kita udah bisa lihat kualitasnya. Ini dia mau pamerin gelar atau apa gitu ya. Nah, kalau Rasul Paulus jelas, ya, dia melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk meninggikan dirinya, karena dia sudah merendahkan dirinya, ya. Sama Yesus juga waktu turun sebagai manusia, Yesus tuh tidak mengambil posisi sebagai Tuhan, tapi mau menjadi sebagai manusia, ya. Ada ayatnya itu di mana? Di Filipi 2:6-7. Ya. Nah, katanya begini, Yesus juga menjelaskan, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus pun mencontohkan bahwa dia mau rela menjadi manusia demi kasihnya kepada kita. Ya, jadi konsep kasih itu emang selalu ditekankan ya oleh Yesus Kristus, ya, bahwa kasih itulah adalah yang terutama. Ya, kalau kita ingat lagi perumpamaan
The Good Samaritan, ya, yang lewat, ada pendeta, ada 3 tuh ya. Ya, ternyata mereka semua belum lulus. Yang lulus hanya orang biasa yang punya kasih. Karena apa? Karena konsep kasih mereka tuh terbatas. Konsep kasih mereka hanya untuk kalangan mereka sendiri. Ya. Nah, kalau kita sudah menjadi anak Allah, anak muridnya Yesus, konsep kasih kita itu harus benar sama dengan pikiran Yesus. Adalah apa? Ya, yang paling berat, mengasihi musuh kita. Ya. Mengenal siapa itu tetangga kita. Ya. Jadi The Good Samaritan itu benar-benar punya kasih yang tulus, walaupun dia nggak kenal, tapi dia mau menolong, gitu. Tapi yang terutama itu konsep kasih yang mengasihi di luar lingkungan kita, ya. Jadi kasih yang tulus. Kemudian kita lanjutkan. Jadi dimulai dengan kesaksian, ya. Dimulai dengan merefer peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, sehingga orang yang membacanya lebih diteguhkan. Kalau dulu dia belum mengerti perjanjian lama, ternyata diteguhkan oleh Rasul Paulus bahwa itu loh, Yesus itu yang disebutkan, dinubuatkan di perjanjian lama. Jadi bukan sekonyong-konyong datang. Tuh, maksudnya begitu. Dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Demi namanya, ya. Jadi ini juga udah jelas. Dia nggak mau membesarkan dirinya sendiri, tapi menunjuk selalu kepada demi namanya Yesus Kristus. Nah, pelayanannya begitu. Jadi kita juga bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat tentram dengan kekuatan Roh Kudus, ya. Jadi bukan membesarkan diri, aku punya kuasa, enggak. Kata-kata kita itu harus demi nama Yesus Kristus, karena yang mempunyai kekuatan, yang memberikan kekuatan adalah emang Yesus Kristus, ya. Kita hanya sebagai perantaranya saja. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Nah, dia mulai mengkoneksi jemaat yang dilayani, supaya mereka juga menjadi bagian seperti yang dialami oleh Yesus Kristus, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya, jadi bagaimana cara mengkoneksinya? Ya, dia bilang, kamu juga lo dikasihi, katanya. Termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus. Ya, jadi bagus sekali kalau kita baca berulang-ulang, kita jadi mengerti, ya. Kita juga nih termasuk milik Kristus, gitu ya. Bahwa kita juga nih seharusnya kita merasa berhutang, gitu. Di akhir suratnya itu dibilang, ya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus menyertai kamu. Jadi pelayanan itu juga mendoakan. Jadi kalau kita lihat apa sih yang dikerjakan oleh pelayanan? Ya, selain pelayanan adalah sesuatu yang memberi, ya. Mendoakan, membawa sesuatu, ya, kemudian menghibur orang yang lagi depresi atau putus asa, ya, dan menguatkan iman. Ya, jadi sama, seorang pendeta atau seorang pengkhotbah, ya, dia itu bukan sebagai seorang dosen, ya. Kalau dosen hanya mau memberitahu 1 tambah 2 sama dengan 3, ya, pakai logika aja, ya.
Kalau seorang pengkhotbah seharusnya dia memberitakan berita yang menguatkan, ya, yang menyejukkan, bukan seperti yang berkobar-kobar yang di sana tuh yang kita dengar ya, yang nyumpah-nyumpah gitu ya. Nah, itu mana bisa kena ya. Jadi kita harus memberikan dalam pelayanan itu memberi hal-hal yang menguatkan iman, kemudian menyejukkan, memberi semangat. Dan kalau Rasul Paulus di sini apa kerinduannya? Kerinduannya memberikan karunia rohani, ya. Jadi Rasul Paulus rindu untuk juga memberikan karunia rohani untuk mereka, ya. Dalam bahasa Inggrisnya impart, ya. Jadi membagi. Nah, ntar kita lihat di sini. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma dan dikasihi Allah, dipanggil untuk menjadikan orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Dia sudah mendoakan, ya. Terus kerinduan dia untuk ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku Yesus Kristus atas kamu sekalian yang telah tersebar tentang imanmu di seluruh dunia. Ya, jadi bagaimana Rasul Paulus juga merasa terhibur, senang, ya, bahwa mereka-mereka itu kuat imannya. Nah, bagi mereka-mereka yang lagi tidak kuat imannya, mereka jadi kena sindir, ya, oleh Rasul Paulus, ya. Aduh, kok aku gak kuat ya? Seharusnya aku kuat seperti rekan-rekanku yang lain di Roma. Ya, jadi inilah cara Rasul Paulus menulis surat. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku selalu mengingat kamu. Nah, ini udah menyentuh, ya. Udah menyentuh yang membaca. Kita juga kan kalau nulis surat mencari tahu, ya, dia tuh sayang sama kita, ya, dia tuh mendoakan nggak kita, dia tuh ngerti nggak sih saat kita sendiri, ya. Nah, Rasul Paulus ini juga menulis surat dengan teliti bahwa dia begitu mengasihi sehingga dalam doa Rasul Paulus selalu mengingat mereka, disebutkan. Apalagi kalau secara personal kita sebutkan nama kekasih kita, teman kita yang kita doakan gitu, ya, dalam surat, ya. Itu benar-benar mengkonek pelayanan kita melalui surat. Ya, jadi anak asuh saya yang di Sulawesi, wah, dia bulan Juni ini dia dikirim ke desa namanya Mamulu di Sulawesi Barat. Aku tanya, berapa lama tuh dari tempat kamu ke Mamulu? Wah, Pak, bisa seharian. Kenapa seharian? Itu pun naik motor, Pak, katanya. Karena jalannya turun naik gunung. Udah gitu masih tanah, apalagi kalau hujan. Jadi seharian untuk bisa sampai ke tempat pelayanan. Saya tanya, ada nggak di map? Saya mau lihat. Waduh, coba Pak, nih desa ini nih, ya. Terus saya search di map, di Google Map. Ya nggak ada lah, ya. Google Map belum ke sana. Ya, karena ada titik doang gitu, ya. Lain masih, ya, kabupaten Panan, nggak ada jalan gitu, ya. Oh, ternyata tapi dia kasih lagi ke saya linknya. Pak, ini ada Facebook community di sana. Saya lihat, saya pengen tahu, ya. Iya bener, jalanan itu tanah, ya, kalau hujan ditarik itu truk, ya kan. Ada jasa pengiriman motor, ada jasa pengiriman apa, ya, karena emang remote, ya. Jadi itulah pelayanan, ya. Dia sudah antusias, ya, untuk pergi ke desa Mamulu namanya, yang dalam perjalanan 1 hari katanya.
Jadi dia dapat vikaris di sana, udah penempatan. Jadi desanya ada listrik nggak? Katanya ada, tapi ya mungkin. Tapi saya riset ada daerah-daerah rumah-rumah yang ada kabel listriknya lewat ya. Mending lah. Jadi masih ada listrik gitu ya. Terus ada wifi nggak? Waduh, nggak tahu Pak. Katanya. Dari suratnya itu disuruh bawa buku-buku karena takutnya nggak ada sinyal gitu ya. Terakhir, saya punya akun nih ya, akun apa namanya Olive Bibles ya, yang ada Alkitabnya, yang ada pelajaran Sunday School-nya. Nih kamu pakai akun saya, kamu download sehingga di sana bisa dapat buku-buku gitu ya. Nah, jadi ternyata itu surat menyurat pun bisa dipakai untuk pelayanan. Ya, jadi kita tuh harus membina hubungan ya untuk tunas-tunas baru yang mau melayani supaya mereka tuh dikuatkan. Ya, dikuatkan dalam arti secara iman, secara finansial, secara materi. Jadi banyak cara untuk melakukan pelayanan. Ya, jadi kita sudah belajar dari Rasul Paulus. Jadi terutama mengucap syukur ya. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Nah ini, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya bisa kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani. Nah ini ya, jadi ternyata Rasul Paulus tuh mau ke sana untuk berbagi karunia rohani. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan. Jadi there is a power ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melayani bukan dengan kekuatan kita sendiri, bahwa kita percaya bahwa kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dan kita bisa menguatkan orang-orang yang kita doakan. Ya, jadi kesembuhan mereka juga akan terjadi bila kita mempunyai iman yang kuat dan mereka percaya mau didoakan. Yaitu supaya aku ada di antara kamu turut terhibur oleh iman kita bersama-sama, baik oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Nah ini ya, jadi saling menguatkan ya. Ibaratnya kalau areng, kalau kita masak ikan ya pakai areng, itu arengnya itu gak bisa sendiri. Areng itu mesti ada banyak, minimum ada 5 supaya baranya itu saling menguatkan apinya. Ya itu contoh yang paling nyata. Kalau sendirian tuh areng cuma 1, kita mau masak ikan, kita kipas-kipas, begitu kipasnya habis langsung mati. Tapi kalau banyak, yang 1 mati redup, yang 1 masih nyala. Nah, itu namanya saling menguatkan. Ini disebut begini, oleh imanmu dan juga oleh imanku. Ya, jadi di mana orang lebih dari 1 orang berkumpul, Roh Kudus akan hadir. Ya, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepada kamu agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Nah, nomor 14 ini penting. Aku berhutang baik kepada orang Yahudi maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Oh, ternyata Rasul Paulus ini rindu untuk memberitakan Injil di Roma. Tapi sesungguhnya Injil itu telah dinyatakan dalam suratnya sebelumnya, ya, dan mengajak orang untuk mengerti Injil yang sesungguhnya itu sudah disebutkan di pengantarnya itu, siapa Yesus. Ya, jadi itulah prinsip-prinsip bagaimana kita membawa pikiran orang yang kita kenal, yang kita layani, supaya dia sepikiran dengan kita, nyampe apa yang kita maksud,
kita harus mempunyai apa? Fondasi yang sama, ya. Kita baca Perjanjian Lama, dia kan juga baca gitu ya. Jadi kita ajak dia, mengajak pelan-pelan bahwa menuju ke Yesus. Nah, intinya itu di ayat 16-17. Dia bilang, karena apa intinya? Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oh, ternyata itulah pokok message yang mau disampaikan. Ya, jadi udah mengenal Yesus, mengenal kematian Yesus, mengenal kebangkitan Yesus, ya. Kita jadi miliknya. Nah, di 15, 16, 17 dijelaskan bahwa melalui Injil lah, bahwa melalui percaya kepada Yesus itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Nomor ayat 16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi apa artinya itu orang benar akan hidup oleh iman? Nah, ini penjelasan yang harus logik nih, ya. Nah, jadi orang benar akan hidup oleh iman. Kita ini orang nggak benar, ya. Kita ini orang nggak benar. Kita itu hanya dibenarkan oleh penebusan Yesus di kayu salib. Ya. Jadi dengan kita percaya Yesus, Yesus itu menjadi juru selamat kita di depan kita. Jadi Yesus yang maju ke hadapan Bapa, mewakili kita. Jadi dosa ibaratnya itu kita tercover, ya, tercover sama tubuh Yesus. Jadi sehingga kita tuh dibenarkan di hadapan Allah karena Yesus, Allah Bapa melihat anaknya yang begitu setia dan mau menebus dosa kita. Dia melihat anaknya dan di belakang anaknya ada kita. Jadi akhirnya kita juga ikut dibenarkan. Sama kalau kita menjelaskan Injil, ibaratnya tuh di penjara. Kita mau dihukum mati, ya. Kemudian di sana juga namanya cerita, ya, bapaknya juga lagi di penjara, cuman anaknya nggak yang dihukum mati. Cuman waktu pagi-pagi saatnya penghukuman itu tiba, si bapak yang maju, si anak masih tertidur karena udah di bel, neng. Anak itu harus hukum mati. Ya udah, si bapak yang maju mengganti anaknya. Dan apa mau dikata, sudah terlaksana. Bapak itu udah done, mati, ditembak. Nah, hakim gimana? Ya si anak kan sudah yang salah apa namanya, udah ditebus oleh bapaknya yang maju sendiri. Ya karena hukuman sudah dijalankan, ya si anak ya mau nggak mau harus dibebaskan. Nah itulah namanya pembenaran, ya. Kalau tapi dalam kasus Yesus Kristus, karena itu kasihnya yang begitu besar kepada kita, sehingga kita Yesus mau rela mati untuk dosa-dosa kita, ya. Jadi intinya ya pelayanan itu satu, kita harus sebagai merasa kita tuh hamba. Hamba itu artinya kita tuh melayani, mau melayani dan tidak menganggap kita tuh lebih tinggi daripada yang dilayani. Ya, jadi kita harus paling enggak kita menyamakan sebagai selevel dengan apa yang dilayani supaya ngomongnya enak. Kalau kita merasa lebih tinggi, itu namanya mendoktrinasi. Ya, beda kan? Mendoktrinasi sama melayani. Kalau mendoktrinasi itu kita mau apa yang kita pikirkan dilaksanakan.
dengan konsep-konsep kita. Tapi kalau kita melayani dengan tulus, ya kita menguatkan hati mereka. Ya, jadi sebagai hamba mau melayani, dan melayani itu memberi, ya, memberi, membawa sesuatu, menguatkan, mendoakan, dan juga dalam hal ini memberikan karunia rohani, ya, membawa doa-doa mereka supaya juga mereka mempunyai Roh Kudus yang kuat sehingga dia bisa melayani sesuai dengan talentanya masing-masing. Apalagi melayani, kan tadi melayani itu bukan menggurui tadi, ya. Melayani bukan menggurui, tapi menghibur, ya. Dan melayani itu bukan untuk membesarkan diri sendiri, tetapi kita harus melayani mengingat, memuliakan nama Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita dan memberikan kesembuhan bagi orang yang dilayani. Ya, jadi itulah tema hari ini, ya, bagaimana kita melayani, alternatif melayani ternyata tidak harus melalui secara fisik, tapi kita bisa mempunyai melayani melalui surat. Ya, teman-teman kita yang sudah kita lama nggak kenal, nggak ketemu, kita mulai menulis surat lagi. Hai, gimana kabarnya kamu di sana? Bagaimana situasi keluarga kamu di sana? Aku ingat kamu loh waktu dulu kita sama-sama. Jadi kita merefer back kembali historik kita bersama-sama dengan dia, baru kita masuk ke iman. Gimana gerejamu di sana? Nah, gitu ya. Jadi itulah cara-cara kita mau melayani, apapun sifatnya. Yang penting kita melayani demi nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, bahwa kami adalah semua milik-Mu Tuhan Yesus, dan kami siap mau melayani Engkau dimanapun kami berada, dan kami ingin memakai setiap sarana dalam pelayanan, baik itu melalui kunjungan, surat, ataupun doa. Tuhan, pakailah kami satu persatu Tuhan, untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon penyertaan Tuhan. Amin. Semua diberkati.